Tahun 2011, dunia menyaksikan pemandangan yang tampak seperti kemenangan rakyat. Muammar Gaddafi, sosok yang selama 4 dekade menguasai Libya, tergeletak di tanah. Tubuhnya berlumur darah, dikerubungi orang-orang yang bersorak histeris. Media barat menyebutnya sebagai akhir dari seorang diktator dan awal dari demokrasi baru di Afrika Utara. Namun, ada satu hal yang tidak mereka sampaikan. Sejak hari itu, Libya tidak pernah benar-benar hidup lagi. Negara yang dulu menjadi salah satu yang paling makmur di Afrika, dengan pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, dan cadangan minyak terbesar di benua itu, tiba-tiba runtuh menjadi puing-puing peradaban. Jalan-jalan yang dulu ramai, kini penuh reruntuhan. Ladang minyak yang dulu menjadi sumber kemakmuran, kini dijaga oleh milisi bersenjata. Kota demi kota dengan cepat berubah menjadi zona perang. Yang disebut revolusi ternyata hanyalah gerbang menuju kehancuran total. NATO pergi setelah misi mereka selesai, meninggalkan rakyat Libya tanpa pemerintahan, tanpa keamanan, dan tanpa masa depan. Dalam waktu singkat, puluhan kelompok bersenjata bermunculan. Masing-masing mengklaim diri sebagai pembela rakyat, padahal yang terjadi hanyalah perebutan kekuasaan dan sumber daya. Lebih dari 10 tahun telah berlalu sejak kematian Gaddafi. Namun Libya belum pernah benar-benar berdiri kembali. Negara itu kini terbagi dua, dikuasai oleh dua pemerintahan yang saling memerangi. Sementara kekuatan asing terus menanamkan pengaruhnya dalam bentuk pasukan, senjata, dan perjanjian minyak yang hanya menguntungkan mereka. Inilah kisah kelam tentang apa yang terjadi setelah sorak-sorai kemenangan berhenti. Tentang sebuah negara yang dihancurkan bukan oleh rakyatnya sendiri, melainkan oleh tangan-tangan asing yang datang membawa janji kebebasan, lalu pergi meninggalkan kehancuran. Inilah kisah tragis Libya setelah runtuhnya Muammar Gaddafi. 20 Oktober tahun 2011, di Sirte, sebuah kota pantai yang hancur, dunia menyaksikan adegan brutal yang direkam dengan kamera ponsel yang berguncang. Di dalam gorong-gorong sempit, sesosok tubuh ditarik keluar. Wajahnya berlumur darah, pakaiannya robek, dikelilingi kerumunan yang berteriak histeris, seolah baru menaklukkan iblis kuno. Itu adalah Muammar Gaddafi, pemimpin Libya selama 42 tahun. Rekaman itu disiarkan ke seluruh dunia. Dari Washington hingga Paris, mereka menyebutnya sebagai kemenangan demokrasi. Tapi tidak ada yang bertanya, apa yang akan terjadi setelahnya? Sebelum hari yang menentukan itu, Libya bukanlah negara gagal. Sebaliknya, ia adalah negara paling makmur di Afrika. Di bawah kepemimpinan Gaddafi, rakyatnya menikmati pendidikan dan layanan kesehatan gratis, bahkan bantuan perumahan untuk keluarga muda. Pendapatan per kapita Libya saat itu melampaui $12.000 per tahun, lebih tinggi dari Brasil atau Turki. Kemakmuran ini bukan tanpa alasan. Gaddafi telah menasionalisasi industri minyak dan menolak dominasi Barat. Ia kukuh pada satu prinsip. Kekayaan minyak Libya adalah milik rakyatnya, bukan korporasi asing. Namun ketika pemberontakan pecah pada awal tahun 2011, NATO segera mencium peluang. Atas nama perlindungan rakyat sipil, mereka meluncurkan ribuan serangan udara. Serangan-serangan itu menghancurkan militer Libya, melumpuhkan pemerintahan, dan membuka jalan bagi pemberontak bersenjata yang disebut sebagai misi kemanusiaan, perlahan berubah menjadi operasi penggulingan rezim. Setelah Gaddafi tewas, Barat merayakannya dengan senyum kemenangan. Hillary Clinton bahkan tertawa di depan kamera dan berkata, "We came, we saw, he died." Sebuah kalimat singkat yang menggambarkan bagaimana nyawa seorang pemimpin negara dianggap tidak lebih dari sekadar skor politik. Namun bagi rakyat Libya, itu bukanlah kemenangan, melainkan awal dari mimpi buruk yang panjang. Begitu Gaddafi tumbang, kekuasaan langsung jatuh ke tangan National Transitional Council atau NTC, sebuah pemerintahan sementara yang dibentuk dengan dukungan Barat, tapi mereka hanya punya nama, tanpa kekuatan. Tidak ada militer nasional, tidak ada struktur birokrasi yang berfungsi. Negara kehilangan kendali total.
ratusan kelompok milisi mulai bermunculan dari Misrata, Zintan, hingga Benghazi. Masing-masing mengklaim diri sebagai penjaga revolusi, tapi kenyataannya mereka adalah faksi-faksi bersenjata yang saling berperang memperebutkan wilayah dan kekuasaan. Gudang senjata militer dijarah, tank, roket, dan ribuan senjata berat berpindah tangan ke kelompok non-negara. Laporan Human Rights Watch pada tahun 2012 menyebut lebih dari 20 juta senjata hilang dari gudang militer hanya dalam waktu 6 bulan. Senjata-senjata itu kemudian menyebar ke Mali, Niger, bahkan Suriah, membakar konflik baru di seluruh kawasan. Dunia Barat yang sebelumnya begitu bersemangat untuk membebaskan Libya, tiba-tiba diam. Mereka pergi meninggalkan reruntuhan tanpa rencana rekonstruksi. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang berusaha menyatukan kembali rakyat yang terpecah. Mantan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi bahkan berkata, tanpa Gaddafi, Libya tidak lagi punya pusat gravitasi politik. Barat telah menghancurkan sebuah negara yang sebelumnya stabil. Kekosongan itu membuka pintu bagi kekacauan total. Setiap kota punya pemimpinnya sendiri. Setiap kelompok bersenjata punya hukumnya sendiri. Di ibu kota Tripoli, bendera nasional tidak lagi satu. Yang berkibar adalah puluhan bendera kelompok milisi yang saling curiga dan bersiap untuk saling menembak. Dunia tidak butuh waktu lama untuk menyadarinya. Jatuhnya Gaddafi bukanlah akhir dari kediktatoran, melainkan awal dari kehancuran sebuah bangsa. Karena ketika seorang pemimpin tumbang tanpa ada struktur negara yang siap menggantikan, maka yang berkuasa bukanlah rakyat, melainkan senjata. Dan sejak hari itu, Libya tidak lagi menjadi satu negara, melainkan ratusan negara kecil yang saling berperang di tanah yang sama. Inilah awal dari kekosongan kekuasaan yang menelan segalanya. Setelah kematian Muammar Gaddafi, Libya praktis kehilangan pusat gravitasinya. Pemerintahan sementara yang dibentuk oleh Barat hanya bertahan di atas kertas, sementara di lapangan yang berkuasa bukan pemerintah, melainkan senjata. Kelompok-kelompok milisi yang sebelumnya bersatu melawan Gaddafi kini berbalik saling menuding. Mereka menolak menyerahkan senjata kepada pemerintah transisi dengan alasan keamanan yang belum stabil. Namun alasan itu hanyalah kedok untuk mempertahankan wilayah kekuasaan masing-masing. Setiap kota punya pasukan sendiri, punya hukum sendiri, dan bahkan punya penjara sendiri. Negara itu terpecah menjadi mosaik kekuatan bersenjata tanpa satupun otoritas nasional. Wilayah Barat menjadi medan perebutan. Misrata dikuasai oleh milisi yang mengklaim diri sebagai penjaga revolusi. Sementara Zintan dikendalikan oleh kelompok bersenjata lain yang memiliki gudang senjata besar. Di timur, khususnya di Benghazi, muncul kelompok baru yang menamakan diri Ansar al-Sharia, kelompok ekstremis yang kelak menjadi salah satu kekuatan paling berbahaya dalam kekacauan Libya. Kekacauan itu mencapai puncaknya pada bulan September tahun 2012 ketika sebuah kelompok bersenjata menyerang konsulat Amerika Serikat di Benghazi. Serangan itu menewaskan Duta Besar Amerika Serikat, Christopher Stevens, bersama 3 stafnya. Amerika terkejut, dunia pun tercengang. Negara yang konon baru dibebaskan dari tirani justru menewaskan utusan dari negara yang membantu menjatuhkan tiran itu. Presiden Barack Obama dalam pidatonya di Gedung Putih mengaku terkejut dan berduka, tapi di balik kata-kata itu tersirat kebingungan. Amerika baru sadar mereka telah meninggalkan bom waktu di Afrika Utara. Tanpa Gaddafi, Libya kehilangan penengah. Setiap kelompok merasa berhak atas kekuasaan. Di saat yang sama, jutaan senjata peninggalan rezim Gaddafi menyebar ke seluruh Afrika Utara. Laporan PBB tahun 2013 mencatat, Libya menjadi sumber utama penyelundupan senjata untuk kelompok militan di Mali dan Niger. Sebagian besar senjata itu dijual di pasar gelap oleh milisi Libya sendiri. Hasilnya digunakan untuk membeli lebih banyak kendaraan, amunisi, bahkan narkotika. Barat yang sebelumnya begitu bersemangat kini berusaha lepas tangan.
Mereka mengklaim bahwa rakyat Libya harus menentukan nasibnya sendiri. Namun kenyataannya rakyat tidak punya kendali apapun. Yang menentukan arah negara bukan rakyat sipil, melainkan para komandan lapangan. Di Tripoli, pembunuhan, penculikan, dan aksi balas dendam menjadi tontonan sehari-hari. Kekosongan kekuasaan menciptakan ruang bagi ideologi baru. Kelompok Islamis yang dulu ditekan secara represif oleh Gaddafi kini bebas bergerak. Mereka mendirikan markas di masjid-masjid, mengibarkan bendera hitam, dan mendeklarasikan jihad terhadap siapapun yang mereka anggap musuh Islam. Sementara itu, pemerintah transisi terlalu lemah untuk menghentikan mereka. Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy yang dulu paling keras mendorong intervensi NATO sempat berkata dalam wawancara tahun 2013, "Kami menyingkirkan seorang diktator, tapi kami juga menyingkirkan penyeimbang bagi seluruh Afrika Utara." Kalimat itu adalah pengakuan yang datang terlambat, karena pada saat Sarkozy berbicara, Libya sudah terlanjur tenggelam dalam perang antar milisi yang tak berkesudahan. Sementara itu, ekonomi lumpuh total. Produksi minyak yang dulu mencapai 1,6 juta barel per hari, anjlok hingga kurang dari seperempatnya. Bank-bank tutup, listrik padam, dan mata uang dinar kehilangan nilainya. Dalam waktu singkat, Libya berubah dari negara kaya menjadi negara yang hidup dari sisa-sisa penjarahan. Di tengah kekacauan itu, muncul satu nama baru, Khalifa Haftar. Mantan jenderal yang pernah mengabdi di era Gaddafi, namun sempat hidup di pengasingan di Amerika Serikat. Ia pulang ke Libya pada tahun 2012 dengan ambisi besar, membangun kembali militer nasional dan menyingkirkan milisi. Tapi niatnya itu segera memicu konflik baru. Sebagian menganggapnya sebagai penyelamat, sebagian lagi menuduhnya boneka Amerika. Tahun 2013 menjadi babak baru dalam tragedi Libya. Negara itu tidak lagi memiliki satu pemerintahan yang sah, melainkan ratusan pemerintahan kecil yang berbentuk milisi dan komando lokal. Dan dari kekosongan inilah bara perang saudara mulai menyala. Perang yang akan menelan seluruh negeri dalam tahun-tahun berikutnya. Pada awal tahun 2014, Libya telah kehilangan konsep satu pemimpin. Ratusan kelompok bersenjata menguasai wilayahnya masing-masing dan setiap kota punya pemerintah versinya sendiri. Dalam kekosongan itulah muncul ambisi baru dari tokoh-tokoh yang ingin merebut kembali negara yang telah hancur. Salah satunya adalah Jenderal Khalifa Haftar. Ia tampil di televisi nasional pada bulan Februari tahun 2014, berdiri dengan seragam militer dan peta Libya di belakangnya. Dengan suara tegas, ia menyerukan pembubaran pemerintahan sementara dan menyerukan penyelamatan revolusi. Banyak yang menganggapnya gila, tetapi sebagian besar rakyat yang muak dengan kekacauan mulai melihatnya sebagai harapan. Haftar kemudian membentuk pasukan yang ia sebut Libyan National Army atau LNA dan meluncurkan operasi besar yang diberi nama Operation Dignity. Tujuannya sederhana, membasmi kelompok militan, merebut kembali Benghazi dan mengakhiri kekuasaan milisi yang membuat negara terpecah. Namun, dalam dunia yang sudah hancur seperti Libya, setiap langkah menuju kekuasaan selalu berarti membuka babak perang baru. Sementara itu, di sisi barat negara, kelompok politik berhaluan Islam mendirikan pemerintahan tandingan di Tripoli. Mereka menolak Haftar, menolak LNA, dan menyebutnya sebagai upaya kudeta militer. Maka, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Libya, muncul dua pemerintahan yang sama-sama mengaku sah. House of Representatives atau HOR di Tobruk yang bersekutu dengan Haftar serta didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab, dan General National Congress atau GNC di Tripoli yang kemudian berubah menjadi Government of National Accord atau GNA didukung oleh PBB, Turki, dan Qatar. Kedua pemerintahan ini tidak sekadar berbeda visi politik, mereka benar-benar terlibat dalam perang terbuka.
kota demi kota berubah menjadi medan pertempuran antara pasukan Haftar dan milisi yang loyal kepada GNA. Benghazi menjadi lautan api, menewaskan ribuan orang dan memaksa ratusan ribu lainnya mengungsi. Dari luar, dunia kembali ikut campur. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi yang saat itu baru berkuasa secara terbuka menyatakan dukungan kepada Haftar. Ia melihat Haftar sebagai perisai melawan kelompok Islam politik yang bisa mengancam stabilitas Mesir. Sebaliknya, Turki melihat Tripoli sebagai sekutu strategis di Afrika Utara dan mengirimkan bantuan senjata serta pelatih militer. Konflik yang seharusnya menjadi urusan internal Libya kini berubah menjadi perang proksi internasional. Di balik layar, negara-negara besar memainkan pionnya masing-masing. Amerika Serikat berusaha menjaga jarak, namun CIA diam-diam tetap memantau pergerakan Haftar, mantan jenderal yang dulu pernah bekerja sama dengan mereka saat hidup di pengasingan. Libya yang baru dibebaskan kini menjadi papan catur bagi ambisi geopolitik negara-negara besar. Dalam waktu singkat, dua sistem pemerintahan berjalan bersamaan. Tobruk mencetak undang-undang sendiri, sementara Tripoli mengeluarkan kebijakan ekonomi sendiri. Lembaga perbankan terbelah dua, bahkan bank sentral memiliki dua direktur berbeda. Gaji pegawai negeri dibayar oleh dua sumber dana yang saling menuduh satu sama lain sebagai ilegal. Laporan United Nations Support Mission in Libya atau UNSMIL tahun 2015 mencatat lebih dari 400.000 warga mengungsi akibat pertempuran antara kedua kubu. Benghazi menjadi kota hantu, Sirte jatuh ke tangan kelompok ekstremis yang memanfaatkan kekacauan, dan sebagian wilayah selatan berada di bawah kendali penyelundup manusia serta pedagang senjata. Namun di tengah semua itu, yang paling menderita tetap rakyat biasa. Mereka tidak tahu siapa musuh, siapa sekutu, siapa pemerintah, dan siapa pemberontak. Semuanya sama, bersenjata dan haus kekuasaan. Haftar semakin menguat. Dengan dukungan Mesir dan Uni Emirat Arab, pasukannya mulai menaklukkan Benghazi dan sebagian besar wilayah timur. Ia memproklamirkan dirinya sebagai penjaga negara. Sementara di Tripoli, pemerintah GNA menuduhnya sebagai pengkhianat revolusi. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi pernah berkata, tanpa militer yang kuat, negara akan dimakan oleh ideologi dan kekacauan. Kalimat itu menggambarkan tepat apa yang terjadi di Libya, sebuah negara tanpa militer nasional, tanpa kendali, dan tanpa masa depan yang jelas. Pada akhir tahun 2016, Libya resmi terbelah dua, timur di bawah Haftar, barat di bawah GNA. Dunia internasional hanya bisa menonton, sementara setiap negara besar diam-diam telah memilih siapa yang akan mereka dukung. Dan di tengah semua itu, rakyat Libya terus menunggu. Apakah masih mungkin negara ini kembali bersatu atau justru akan terkubur selamanya di bawah reruntuhan perang saudara yang mereka warisi? Ketika perang saudara di Libya tak kunjung berakhir, dunia luar melihat kesempatan, bukan untuk mendamaikan, tapi untuk mengambil bagian. Sejak tahun 2016, Libya tak lagi menjadi perang antara orang Libya. Ini sudah menjadi perang antara negara-negara asing yang bertarung di tanah orang lain. Di barat, pemerintahan Government of National Accord atau GNA di Tripoli mendapat dukungan penuh dari Turki dan Qatar. Ankara mengirim drone, sistem radar, hingga ribuan milisi bayaran dari Suriah yang pernah bertempur di Idlib. Presiden Recep Tayyip Erdogan bahkan menyebut Libya sebagai garis depan keamanan nasional Turki. Dalam pernyataannya di tahun 2019, ia berkata, "Jika kami meninggalkan Libya, maka kekacauan akan menelan seluruh Afrika Utara." Namun yang tidak dikatakannya adalah Libya juga menjadi jembatan penting bagi pengaruh Turki di Mediterania. Sementara di timur, Khalifah Haftar memperkuat aliansinya dengan Mesir, Uni Emirat Arab, dan Rusia. Pesawat-pesawat tak berawak buatan UIE membombardir posisi GNA di Tripoli, sementara pasukan bayaran dari Wagner Group, kelompok militer swasta asal Rusia, mulai muncul di Benghazi dan Sirte. Mereka datang tanpa bendera, tetapi membawa senjata lengkap, kendaraan lapis baja, dan dukungan logistik yang mustahil dimiliki oleh kelompok biasa.
Haftar sendiri berambisi menyatukan Libya lewat kekuatan militer. Ia menolak perundingan, menolak kompromi, dan percaya hanya kekuatan senjata yang bisa membawa stabilitas. Namun strategi itu justru membuat perang semakin brutal. Ribuan orang tewas dan lebih dari 1 juta warga sipil harus mengungsi. Kota demi kota berubah menjadi reruntuhan, termasuk Tripoli yang menjadi medan pertempuran paling sengit sejak kejatuhan Gaddafi. Prancis dan Italia, 2 negara Eropa yang dulu mendukung intervensi NATO, kini justru bersaing di belakang layar. Prancis mendukung Haftar karena dianggap bisa menjaga ladang minyak di selatan, sementara Italia mendukung GNA untuk mengamankan jalur migran yang melintas ke Eropa. Ironisnya, 2 negara Uni Eropa itu saling menuduh satu sama lain sebagai pengkhianat, padahal keduanya sama-sama menjarah sumber daya Libya. Pada saat yang sama, Amerika Serikat tampak menjauh. Washington tidak ingin terlibat langsung, namun tetap mengawasi situasi lewat CIA dan markas komando AFRICOM di Jerman. Bagi Amerika Serikat, Libya bukan lagi tentang demokrasi, melainkan tentang keseimbangan kekuasaan di Afrika Utara. Rakyat Libya sekali lagi menjadi korban dari permainan besar itu. Ketika drone Turki menembus langit Tripoli, drone buatan UEA membalas dari sisi timur. Ketika Rusia menanam ranjau di Sirte, Turki menambah pasukan baru di Misrata. Tidak ada hari tanpa dentuman bom dan tidak ada wilayah yang benar-benar aman. PBB berkali-kali menyerukan gencatan senjata. Namun setiap kali negosiasi dimulai, negara-negara asing itu justru terus mengirimkan senjata baru. Dalam laporan Panel of Experts on Libya yang dirilis oleh PBB pada tahun 2020 disebutkan, hampir semua pihak baik JNA maupun LNA melanggar embargo senjata yang ditetapkan Dewan Keamanan. Dunia tahu, tapi dunia memilih diam. Di lapangan yang tersisa hanyalah kehancuran. Benghazi yang dulu menjadi kota pelajar dan pusat ekonomi kini berubah menjadi puing-puing. Tripoli hidup dalam ketakutan setiap malam. Listrik hanya menyala beberapa jam dalam sehari, air bersih langka, dan harga roti melonjak hingga 4 kali lipat. Namun di tengah reruntuhan itu, satu hal tidak pernah berhenti bergerak, minyak. Ladang-ladang minyak di Sirte dan selatan Libya menjadi taruhan terbesar dari semua pihak. Setiap kelompok bersenjata, setiap negara asing berusaha menguasainya. Karena siapapun yang menguasai minyak Libya, dialah yang menguasai masa depan negara itu. Pada tahun 2020, ketika dunia sibuk menghadapi pandemi, Libya justru kembali ke titik paling berbahaya. Pasukan Haftar melancarkan serangan besar untuk merebut Tripoli. Drone-drone beterbangan di langit, artileri berat menghujani kota, dan ribuan warga sipil terjebak di tengah pertempuran. Namun dengan dukungan penuh dari Turki, pasukan GNA berhasil menahan serangan itu. Haftar mundur ke timur, tapi perang belum berakhir. Ia hanya berganti wajah. Dalam keheningan, Libya telah menjadi cermin gelap dunia modern, tempat di mana perang tidak lagi dilakukan oleh tentara, melainkan oleh negara-negara yang memegang remote control dari ribuan kilometer jauhnya. Pada akhirnya, ketika setiap pihak mengklaim menyelamatkan Libya, tidak satu pun dari mereka yang benar-benar peduli apakah Libya masih punya rakyat untuk diselamatkan. Setelah bertahun-tahun menjadi medan pertempuran proksi, Libya akhirnya kehilangan denyut ekonominya. Negeri yang selama puluhan tahun hidup dari lautan minyak kini lumpuh total, dicekik oleh blokade dan perebutan ladang-ladang energi. Minyak, sumber kemakmuran Libya selama puluhan tahun, justru berubah menjadi sumber malapetaka. Setiap kelompok bersenjata ingin menguasai kilang, pelabuhan, dan jalur distribusi. Di timur, pasukan Haftar menutup pipa minyak menuju Tripoli untuk menekan pemerintahan GNA. Di barat, kelompok lain memblokir terminal ekspor di Zawiya. Dalam 1 tahun saja, produksi minyak Libya anjlok dari 1,6 juta barel per hari menjadi kurang dari 300.000. Blokade ini membuat kas negara mengering.
Pemerintah tidak mampu membayar gaji pegawai, layanan publik berhenti, dan nilai mata uang dinar jatuh bebas. Rakyat yang dulu hidup dari subsidi negara kini harus berjuang demi sepotong roti dan setetes bahan bakar. Listrik padam hingga belasan jam setiap hari, air bersih menjadi barang mewah, dan rumah sakit kehabisan suplai obat. Ironisnya, di tengah penderitaan rakyat, minyak tetap mengalir. Bukan ke rakyat Libya, tapi ke rekening perusahaan asing. Sebagian besar ladang minyak masih dioperasikan oleh perusahaan Eropa seperti Total, ENI, dan Repsol yang terus bernegosiasi dengan siapapun yang berkuasa di wilayah itu. Seorang pejabat PBB pernah berkata, perang di Libya bukan hanya tentang kekuasaan, tapi tentang siapa yang bisa menyalakan dan mematikan pipa minyak. Dampaknya meluas ke seluruh Afrika Utara. Harga bahan bakar di wilayah perbatasan melonjak, perdagangan terhenti, dan arus migran meningkat drastis. Ribuan warga Libya meninggalkan rumah mereka, menyeberangi gurun menuju Tunisia dan Mesir, mencari stabilitas yang telah lama hilang di tanah kelahiran mereka. Bagi rakyat kecil, perang bukan lagi soal ideologi, melainkan soal bertahan hidup. Mereka tak peduli siapa yang menang, Haftar, GNA, atau negara asing manapun. Yang mereka tahu hanyalah satu hal, harga makanan terus naik, listrik padam, dan masa depan mereka menghilang bersama asap hitam yang membubung dari ladang minyak yang terbakar. Dan disitulah letak ironi terbesar Libya pasca Gaddafi. Sebuah negara dengan cadangan minyak terbesar di Afrika justru tenggelam dalam kemiskinan yang begitu ekstrim. Kekayaan alamnya telah berubah dari berkah menjadi kutukan, karena setiap tetes minyak yang keluar dari tanah Libya kini dibayar dengan darah dan air mata rakyatnya sendiri. Ketika ekonomi runtuh dan perang tak lagi punya arah, yang tersisa hanyalah manusia dan luka yang tak bisa disembuhkan. Rakyat Libya mulai kehilangan segalanya, bukan hanya harta dan rumah, tetapi juga rasa aman yang dulu pernah mereka kenal. Kehidupan sosial yang dulunya teratur di bawah satu pemerintahan kini lenyap sepenuhnya. Di jalan-jalan Tripoli dan Benghazi, suara azan bercampur dengan dentuman mortir. Setiap malam, langit berpendar merah, bukan oleh cahaya kota, tetapi oleh ledakan. Anak-anak tumbuh besar di antara reruntuhan, sementara orang tua menatap kosong, menunggu perang yang tak kunjung selesai. Dalam kekacauan itu, Libya berubah menjadi ladang penderitaan manusia. Ratusan ribu pengungsi hidup di kem-kem darurat tanpa listrik, tanpa air bersih, dan tanpa harapan. Sejak tahun 2017, Organisasi Kemanusiaan Dunia mencatat lebih dari 1,2 juta warga Libya membutuhkan bantuan darurat setiap tahun. Namun, di negara tanpa pemerintah, bantuan pun sering diserang, dijarah, atau dipolitisasi oleh milisi yang menguasai jalur distribusi. Yang lebih tragis, Libya juga berubah menjadi pusat perdagangan manusia terbesar di Afrika Utara. Ribuan migran dari Chad, Niger, dan Sudan ditangkap oleh kelompok bersenjata, lalu dijual di pasar gelap. Mereka disiksa, diperas, bahkan dijadikan budak modern. Dalam laporan PBB tahun 2018, Libya disebut sebagai neraka di bumi. Kata itu bukan metafora, melainkan kenyataan, karena banyak yang benar-benar dikurung di ruang bawah tanah, dipukul, dan dipaksa bekerja tanpa upah. Di tengah situasi itu, rumah sakit berhenti berfungsi, dokter pergi, obat habis, dan generator listrik rusak. Wabah penyakit merebak sementara rumah ibadah berubah menjadi tempat perlindungan. Sekolah tutup, anak-anak berhenti belajar, dan sebagian dari mereka memilih bergabung dengan milisi bukan karena ideologi, tetapi karena hanya milisi yang mampu memberi mereka makanan untuk bertahan hidup. Dunia internasional kembali berbicara tentang krisis kemanusiaan, tapi kata-kata itu terdengar hampa. Tidak ada konferensi besar, tidak ada bantuan besar-besaran. Semua hanya diam, seolah tragedi Libya bukan lagi urusan dunia, melainkan takdir bangsa yang dibiarkan mati perlahan.
Presiden Rusia Vladimir Putin pernah berkata pada tahun 2019, mereka membunuh Gaddafi tanpa berpikir apa yang akan terjadi setelahnya. Sekarang kita semua melihat hasilnya. Dan benar, hasilnya adalah kehancuran sebuah bangsa yang dulu punya identitas kuat, kini menjadi simbol dari kegagalan dunia modern menjaga nilai kemanusiaan. Di akhir dekade itu, Libya bukan lagi sebuah negara. Ia hanyalah wilayah tanpa nama, di mana hukum digantikan oleh rasa takut dan masa depan rakyatnya terjual bersama minyak yang terus diperebutkan. Dari abu kehancuran inilah babak baru dimulai. Babak di mana dunia berpura-pura mencari perdamaian, sementara setiap pihak diam-diam menjaga apinya tetap menyala demi kepentingan mereka sendiri. Setelah bertahun-tahun perang tanpa ujung, dunia akhirnya mulai bicara tentang perdamaian. Tapi seperti luka yang hanya ditutup dengan kain kotor, semua pertemuan internasional tentang Libya hanyalah sandiwara di atas panggung diplomasi. Mulai dari konferensi Palermo tahun 2018, konferensi Berlin tahun 2020, hingga pertemuan Jenewa pada tahun 2021. Semuanya membawa janji yang sama, rekonsiliasi nasional. Delegasi datang dengan jas mahal, berfoto di depan kamera, lalu pulang tanpa membawa perubahan apapun. Sementara di tanah Libya sendiri, suara tembakan tidak pernah berhenti. Negara-negara asing yang hadir di meja perundingan adalah negara-negara yang sama yang sebelumnya memasok senjata kepada pihak yang bertikai. Turki berbicara soal perdamaian, namun di saat yang sama mengirimkan lebih banyak pasukan ke Tripoli. Rusia menandatangani kesepakatan gencatan senjata, tapi Wagner Group tetap bertahan di Sirte dan Jufra. Bahkan Prancis dan Italia, dua negara yang duduk di meja yang sama, masih mendukung kubu yang saling berperang. Inilah paradoks diplomasi modern di Libya. Semua pihak berbicara tentang perdamaian, tapi tidak satu pun bersedia berhenti berperang. Pada tahun 2020, di bawah tekanan PBB, dibentuklah pemerintahan sementara yang disebut Government of National Unity atau GNU dengan Abdul Hamid Dbeibah sebagai Perdana Menteri. Tugasnya hanya satu, mempersiapkan pemilu nasional pada tahun 2021 agar Libya bisa kembali bersatu di bawah satu pemerintahan yang sah. Dunia pun menyambutnya dengan optimisme palsu. Namun, kenyataan di lapangan tetap suram. Pemilu ditunda berulang kali, daftar calon presiden diperdebatkan, dan kelompok bersenjata menolak memberikan jaminan keamanan. Khalifah Haftar menolak tunduk pada pemerintahan Dbeibah, sementara Tripoli menolak berbagi kekuasaan dengan Timur. Setiap kali tanggal pemilu diumumkan, ledakan selalu lebih cepat datang. Di mata internasional, situasi Libya dianggap menuju stabil. Tapi bagi rakyat Libya, stabilitas itu tak pernah ada. Listrik masih padam, pengangguran merajalela, harga pangan terus naik. Bahkan bantuan kemanusiaan pun harus membayar izin masuk kepada kelompok bersenjata yang menguasai jalan. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi yang negaranya berbatasan langsung dengan Libya pernah berkata, negara yang hancur tidak bisa dibangun dengan pidato. Kalimat itu mencerminkan kenyataan. Konferensi dan pertemuan tidak akan pernah bisa menyatukan negara yang telah dipecah oleh kepentingan asing. Ketika pemilu tahun 2021 akhirnya dibatalkan secara resmi, harapan rakyat Libya runtuh sekali lagi. Pemerintahan sementara kehilangan legitimasi dan negara kembali ke titik semula. Dua kekuasaan, dua pemerintahan, dua kebenaran yang saling meniadakan. Setiap kali rakyat berharap ada perdamaian, yang datang justru gencatan senjata rapuh yang hanya bertahan sampai peluru pertama ditembakkan. Dunia terus berbicara tentang transisi demokrasi, tapi bagi rakyat Libya, semua itu hanya omong kosong diplomatik. Omong kosong yang tidak pernah menyalakan listrik di rumah mereka, tidak menghidupkan sekolah anak-anak mereka,
dan tidak mengembalikan orang-orang yang sudah mati. Dan di tengah kelelahan itu, satu hal mulai jelas bagi rakyat Libya. Dunia tidak benar-benar ingin melihat mereka damai. Dunia hanya ingin melihat Libya tetap terkendali meskipun harus hancur. Setelah kegagalan pemilu tahun 2021, narasi tentang perdamaian dan transisi demokrasi di Libya resmi berakhir. Dunia berhenti berpura-pura peduli. Libya dibiarkan berjalan sendiri, atau lebih tepatnya, dibiarkan tenggelam perlahan di bawah bayang-bayang kekuatan asing yang sudah terlanjur mencengkeramnya. Secara formal, negara ini memang masih ada. Ada perdana menteri, ada kabinet, ada bendera. Tapi semua itu hanya simbol tanpa kuasa. Di lapangan, Libya tetap terbagi dua. Di barat, Abdul Hamid Dbeibah memimpin pemerintahan sementara di Tripoli yang diakui PBB. Di timur, Khalifah Haftar memegang kendali penuh atas militer dan ladang minyak dengan dukungan Rusia, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Dua pemerintahan, dua sistem hukum, dua mata uang, dan satu negara yang kian kehilangan makna kedaulatan. Di tengah kekacauan yang dipelihara ini, negara-negara asing terus memanen keuntungan. Perusahaan minyak Eropa seperti Total, Prancis, ENI, Italia, dan Repsol, Spanyol, tetap beroperasi di ladang-ladang minyak besar seperti Sharara, Elfil, dan Waha. Mereka menandatangani kontrak dengan siapapun yang menguasai wilayah tersebut, entah GNA, Haftar, atau milisi lokal. Yang penting, minyak tetap mengalir. Bagi mereka, Libya bukan lagi negara, melainkan pasar energi bebas yang bisa dinegosiasikan. Dan itulah alasan sebenarnya mengapa tidak satupun negara benar-benar menginginkan perdamaian di sana. Karena perang berarti ketidakpastian, dan ketidakpastian berarti kesempatan. Di sisi lain, Rusia memperkuat cengkeramannya melalui Wagner Group yang kini mengendalikan pangkalan militer di Jufra dan Sirte. Mereka memasang sistem pertahanan udara dan membangun hanggar pesawat, menjadikan Libya sebagai titik strategis untuk operasi militer di Afrika Tengah. Mesir menyediakan logistik dan dukungan politik, sementara UAE menyuplai dana. Semua bekerja dalam senyap dengan alasan yang sama, menciptakan stabilitas artifisial yang sepenuhnya bisa dikontrol. Sementara itu, Turki juga tidak tinggal diam. Dengan dasar perjanjian maritim tahun 2019, Ankara memperluas pengaruhnya di Mediterania Timur. Jalur laut antara Turki dan Tripoli kini menjadi koridor strategis untuk gas alam, menyaingi proyek-proyek Eropa. Dengan kata lain, Libya bukan lagi tanah air bagi rakyat Libya, tapi papan catur tempat kekuatan besar menanam benderanya. Rakyat biasa, seperti biasa, hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Harga pangan terus melonjak, listrik tetap padam berjam-jam, dan pelabuhan-pelabuhan penuh dengan pengungsi yang mencoba menyeberang ke Eropa. Mereka melarikan diri dari negara yang bahkan sudah tidak mampu mencatat nama-nama warganya sendiri. Namun, situasi semakin rumit ketika perang Rusia-Ukraina pecah pada tahun 2022. Ketika Eropa kehilangan pasokan energi dari Moskow, mereka kembali melirik Libya. Negara-negara barat yang dulu mengebom Tripoli, kini datang lagi dengan wajah ramah, menawarkan kerjasama energi, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Namun bagi rakyat Libya, semua janji itu terdengar seperti gema lama dari kebohongan yang sama. Mereka datang bukan untuk membantu, tapi untuk menggantikan sumber minyak Rusia. Eropa melihat Libya sebagai alternatif strategis, bukan sebagai bangsa yang harus dibangun kembali. Dan Libya yang masih terpecah dua tidak punya pilihan selain tunduk pada negosiasi yang sepenuhnya ditentukan oleh negara lain. Presiden Prancis Emmanuel Macron pernah berkata dalam konferensi Paris tahun 2021, stabilitas Libya adalah kunci stabilitas Mediterania, tapi di balik kata stabilitas itu, tersembunyi arti yang lebih pahit. Selama Libya tidak menimbulkan masalah bagi Eropa, biarlah ia tetap seperti sekarang, terpecah, lemah, tapi berguna. Menjelang tahun 2025, wajah Libya masih sama seperti pasca 2011. Dua pemerintahan yang saling membenci, ekonomi yang rapuh dan rakyat yang lelah.
Khalifah Haftar masih menguasai timur dengan kekuatan militer dan dukungan asing, sementara Tripoli masih menjadi markas pemerintahan yang diakui PBB tapi tanpa otoritas nyata. Tidak ada pemilu, tidak ada konstitusi baru, tidak ada masa depan yang pasti. Di permukaan, dunia mungkin menganggap perang sudah reda, tapi di balik dinding-dinding reruntuhan, suara senjata masih terdengar. Kini, negeri yang dulu menjadi simbol kemakmuran Afrika itu hanya tinggal bayangan masa lalunya. Sebuah negara yang dihancurkan oleh ambisi asing, dipecah oleh perang saudara, lalu dijadikan ladang minyak bagi mereka yang datang dengan bendera demokrasi. Dan mungkin tragedi terbesar Libya bukanlah saat Gaddafi dibunuh, tapi saat dunia berhenti peduli setelah itu, membiarkan bangsa itu hancur perlahan demi minyak dan kepentingan geopolitik. Dua dekade lalu, Libya adalah kisah sukses Afrika. Pendidikan dan kesehatan gratis, minyak berlimpah dan rakyat hidup di bawah sistem yang stabil. Namun semua itu berubah setelah dunia luar datang membawa janji kebebasan. Kini, yang tersisa hanyalah reruntuhan dari negeri yang pernah berdiri paling tinggi di benua hitam. Intervensi asing yang dulu diklaim sebagai misi kemanusiaan justru meninggalkan bencana kemanusiaan yang sesungguhnya. Mereka menghancurkan struktur negara dengan militer, lalu pergi tanpa membangun apapun. Dan saat rakyat Libya menjerit kelaparan, dilanda ketakutan dan hidup tanpa listrik, dunia hanya menatap layar, berbicara tentang demokrasi sambil diam-diam menandatangani kontrak minyak baru. Libya hari ini bukan sekadar kisah kehancuran sebuah negara, tapi cermin bagi seluruh dunia. Ia adalah bukti betapa mudahnya kata demokrasi dipakai untuk menutupi ambisi dan kepentingan geopolitik. Ia menunjukkan betapa mahal harga yang harus dibayar oleh bangsa yang percaya pada janji-janji Barat. Karena pada akhirnya, apa yang dulu mereka sebut sebagai pembebasan sesungguhnya adalah bentuk lain dari penjajahan. Penjajahan yang dilakukan dengan drone, sanksi, dan perjanjian minyak meninggalkan bangsa yang kaya raya dalam kemiskinan dan perang tanpa ujung. Libya berdiri sebagai monumen kebodohan global, monumen atas kekuasaan yang telah membunuh kedaulatan, menukar stabilitas dengan anarki, dan mengorbankan seluruh rakyat demi emas hitam yang tidak pernah berhenti mengalir.